Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya perkenalkan kami dari Mahasiswa Psikologi Universitas Hang Tuah Surabaya angkatan 2013. Oke, di sini kami akan menyajikan film kami yang membahas tentang cabang-cabang psikologi sosial yang berjudul interaksi sosial. Jadi sebelumnya perkenalkan kelompok kami dimulai dari Nama saya Teguh Balkis, NIM 39. Nama saya Aprilia Ayu, NIM 46. dan saya sendiri Ilham Mangkurat NIM. Mau tahu kan keseruan apa yang akan kita tunjukkan di dalam film ini? Oke, nggak usah lama-lama. Oke, let's check this out. Di sini saya April, saya akan menjelaskan tentang pengertian psikologi sosial menurut Baron and Birney. Menurut Baron and Birney, psikologi sosial adalah bidang ilmu yang mencari pemahaman tentang asal mula dan penyebab terjadinya pikiran dan perilaku individu dalam situasi-situasi sosial. Salito Wirawan membedakan 3 wilayah psikologi sosial. Yang pertama adalah studi tentang pengaruh sosial terhadap individu, misalnya motivasi dan atribusi. Yang kedua, studi tentang proses-proses individual bersama, misalnya seperti bahasa dan sikap sosial. Kemudian yang ketiga adalah studi tentang interaksi kelompok, contohnya seperti kerjasama dan komunikasi. Di sini kelompok kami akan menampilkan sebuah film tentang cabang psikologi sosial yang bertemakan tentang interaksi sosial. Terima kasih. Oke, perkenalkan nama saya Ilham Mangkurat. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi sosial. Jadi saya akan menerangkan psikologi sosial menurut Golden Alport. Jadi psikologi sosial adalah ilmu pengetahuan yang berusaha memahami dan menjelaskan bagaimana pikiran, perasaan, dan tingkah laku seseorang. Hai Gil, ini ada apa? Kamu tahu nggak interaksi sosial itu apa? Soalnya kan kita ada tugas tentang interaksi sosial. Iya, Ini aku udah nemu sih. Kamu udah nemu juga nggak? udah sih. Kamu nemunya gimana Kak? Interaksi sosial. Kalau di sini aku nemunya itu interaksi sosial adalah hubungan antara individu satu dengan individu yang lain yang saling mempengaruhi dan dapat terjadi hubungan timbal balik di antara keduanya. Ada juga ini jenis-jenisnya interaksi sosial. Antara lain itu interaksi sosial antar individu dan individu. Terus interaksi sosial individu dan kelompok, sama juga interaksi sosial kelompok dengan kelompok juga gitu. Kemarin juga aku udah nyari sih di buku-buku itu, aku nyari tentang faktor pendorong terjadinya interaksi sosial. Oh iya, ada. Ada 2 sih, ada 2 jenisnya. Yang pertama Apa itu aja? faktor pendorongnya tuh berasal dari internal, yang Iya. kedua berasal dari faktor eksternal. Kalau yang Dari- eksternal itu kalau apa? eksternal itu ada banyak sih macamnya. Yang pertama itu ada faktor imitasi berupa peniruan, ada identifikasi, sugesti itu dibagi lagi jadi 2, jadi autosugesti dan heterosugesti. Kemudian Terus apa lagi? ada simpati, empati, terus yang terakhir itu motivasi. Semuanya ini menyebabkan seseorang itu menjadi faktor pendorong eksternal terjadinya hubungan interaksi sosial itu ya? selain dari faktor dari internal dirinya sendiri. Seperti itu. Besok kita ngerjain ya. Iya, yaudah ya, aku juga belum kampung semuanya. Jadi ya. Kalau gitu sama gratis kemarin, interaksi sosialnya ciri-cirinya ini mana ya? Belum ketemu lagi. Pada harus ada mau kumpulin. Oh iya, itu Ilham. Ilham kamu udah nemu belum ciri-ciri interaksi sosial? Oh, sosial. Iya, Aku udah nemu nih belum nemu, ciri-cirinya. kita nemu. Jadi ciri-cirinya tuh gini. Yang pertama, adanya pelaku dengan jumlah lebih dari 1 orang. Atau yang kedua, interaksi sosial itu selalu ada kaitannya dengan komunikasi di antara 2 pihak, yaitu pihaknya yaitu pengirim dan penerima. Nah, yang ketiga itu ada interaksi sosial, suatu usaha untuk menciptakan pengertian antara pengirim dan penerima. Terus yang terakhir adanya tujuan tertentu. Jadi terlepas dari sama atau tidaknya tujuan tersebut,
Nah, interaksi sosial juga menekankan pada tujuan mengubah orang lain, baik pengetahuannya maupun sikap perilaku seseorang tersebut. Jadi seperti itu Bre tentunya. Beda besok digabungin jadi satu aja ya. Ya Kan udah, kemarin besok. udah pengertiannya, bagi sudah faktornya, kamu kan udah segininya. Digabungin besok tinggal dikumpulin aja gitu. Ya udah, gimana kalau besok kita bisa kelompok aja? Oke. Gampang ya? Oke lah, gampang. Beritahu jamnya ya. Oke ya. Makasih ya. Ya. Dadah. Pada Interaksi sosial yang akan kami bahas yaitu antara lain adalah interaksi sosial antar individu dan juga antar kelompok. Di dalam film ini kami juga memasukkan faktor-faktor pendorong interaksi sosial antara lain autosugesti, heterosugesti, simpati, empati, dan juga motivasi. Dan mari kita saksikan film berikut ini. Sik. Kita ngerjain apa sih ini? Kan kita ngerjain interaksi sosial yang tugas dari Pak Fa itu, yang individu sama individu, individu sama kelompok, terus kelompok sama kelompok. Ngerti nggak? Enggak. Oke, jelasin guys. Maksudnya ya apa sih? Jadi ada tugas psikologi sosial toh. Oh. Nah di sini tuh kita tuh ada cabang psikologi sosial. Kita bagian tema cabang psikologi sosial di mana kita ambilnya itu pengertian interaksi sosialnya. Interaksi sosial sendiri itu hubungan antara individu satu dengan individu yang lain. Nah ini individu satu dapat mempengaruhi individu yang lain atau sebaliknya. Kita pengertian interaksi itu ada interaksi individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok, interaksi antara kelompok dengan kelompok. Nah kita ngerjain yang ini, ada ciri-cirinya, ada dorongannya, faktor pendorongnya terjadinya interaksi sosial itu termasuk ke dalam cabang psikologi sosial. Terus nanti di akhirnya kita bikin film tentang interaksi sosial itu sendiri. Paham? Enggak belas. Allahu Akbar. Ya apa sih? Aku lo nggak tahu maksudnya, saya bingung. Ya gimana sih? Baca. Mesti kan. Baca dulu. Apa sih? Dari apa coba? Bikin di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang cuplikan video yang tadi. Jadi seperti ini, dalam video tadi kan si Ilham lagi belajar kelompok. Nah, dia mengalami kesusahan untuk mengerti pelajaran yang dipelajari dalam kelompok tersebut. Meskipun dia sudah bertanya dan teman-temannya sudah menjawab, dia juga merasa kesulitan untuk memahami materi tersebut. Jadi si Ilham tadi berpikir. Nah, dalam berpikir tadi dia melakukan yang namanya autosugesti. Nah, autosugesti sendiri itu artinya sugesti terhadap diri sendiri yang datang dari dalam individu itu sendiri. Jadi dia juga bisa dibilang memberi motivasi dirinya sendiri untuk bisa dan untuk bangkit lagi agar dia berusaha untuk lebih mengerti dan paham tentang materi tersebut. Seperti itu. Terima kasih. Saat adegan April kecopetan, Balkis menenangkan April dengan sikap simpatinya seperti yang ada di cuplikan video sebelumnya. Lalu sementara itu Ilham coba menunjukkan sikap empati terhadap April dalam adegan yang April mengalami kecopetan tadi. Nah, di sini empati sendiri adalah ketertarikan pada seseorang yang melibatkan sisi emosional. Nah, dalam
adegan ini Ilham tersebut seolah-olah berada di posisi seperti yang dialami oleh April, yaitu dia tuh merasa kebingungan dan ikut merasakan apa yang dialami si April, dan akhirnya si Ilham tersebut bingung dan mengejar Kopet. Jadi oke, untuk mungkin itu dari penjelasan saya mengenai empati. Terus selanjutnya kalau Anda ingin mengetahui tentang motivasi, saksikan video selanjutnya. Terima kasih. Salah satu adegan di film ini di mana April tuh merasa sedih dan bingung ketika dompetnya dicopet. Dan di sini peran Jantis berusaha menenangkan April. Peran Jantis yang berusaha menenangkan April ini disebut sebagai sikap simpati, yaitu sikap di mana orang yang merasa tertarik pada orang lain. You bet I felt it. I tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks, and now I'm trying to get back. Before the window run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some more, Siapa ya mas? learn some. Oh ya udah mas, tidak dulu di dalam. Yang ini sih mbak. No more, no more. Maaf ya mas, udah berantakan rumahnya. Nggak apa-apa mbak. Ini parfumnya. Ini yang apa wangi melati, ini yang wangi melon. Boleh dicoba nggak mas? Oh boleh mbak, silakan. Yang wangi melati. Mas ini asalnya dari mana ya? Saya dari Mojokerto mbak. Mojokerto. Iya. Jauh banget Open up mas. your Iya mind, mbak. Saya see sini like me. ya jual parfum. Open up your plans and damn you're free. Look into your heart and you'll find love, love, love. Listen Ini to the yang music wangi of melon mbak. love. Dance and sing. We're just one big family, and it's our God intended right to be loved, Ini wangi loved, semangka. loved. So I won't Ini juga wangi mbak, ini wangi semua. Jadi juga terjangkau lah buat no mbak-mbak. more. It Mbaknya masih mahasiswa. Iya lah mas, masa saya udah tahu nikah. Iya, ini keren sekali mbak ini mbak. Saat April sedang bekerja kelompok dengan teman-temannya untuk mengerjakan tugas dari Pak Fauzi, datanglah seorang sales parfum yang menawarkan parfum-parfumnya. Di sini tiba-tiba April terkena heterosugesti. Heterosugesti adalah sugesti yang datang dari orang lain yang bersifat mempengaruhi. Mending gini aja, mending gimana kalau kamu lapor polisi aja? Gimana? Kan kalau lapor polisi nanti mama aku tahu, pasti dia tambah marah-marah sama aku. Ya enggak lah, April. Ya kan gimana lagi, kan ini juga lektormu dong. Gini aja, lapor polisi aja, atau lapor KRT dulu, lapor pihak yang berwenang. Soalnya kan ini daerah kampung, ya. Kamu juga jangan takut, orang banyak kok yang saksi, kita kan juga tahu. Ya, nggak apa-apa, nggak usah takut sama mama kamu. Mama kamu pasti ya ngerti kok. Ya sebenarnya aku pasti ambil apa ini uangnya dia banyak banget. Enggak. Namanya Belum ngurus namanya juga musibah. Kan orang kan nggak pernah tahu kapan dapat musibah. Apa aja ke polisi atau ke setempat biar mereka yang urus gitu. Pasti kamu ngerti, ya? Ini banyak bilang ya. Iya, nanti kita bantuin. Cerita. Iya, kita bantuin nanti ya. Aku kok kamu sendirian nggak didengerin. Kita bantuin ya. Yaudah, yang penting gak usah nangis lagi sekarang, kamu tenang. Semua itu ada jalan keluarnya. Oke? Gak bisa kok dihadapin sendiri. Masih ada teman-temanmu kok, masih ada aku, ada Balkis. Pasti bantuin kamu. Dan kali jangan terus lagi. Yang bisa siapa? Yaudah, mending sekarang kita lapor aja. Lebih cepat lebih baik kan. Lapor ke KRT dulu aja. Saat April bingung harus
dompetnya dicopet. Di sini Balkis memberikan motivasi kepada April supaya melapor ke RT setempat atau pihak yang berwajib. Motivasi ini yaitu dorongan yang diberikan pada seseorang sehingga orang lain itu akan melakukan apa yang permintaan dari si orang tersebut. Udah mulai. Tapi itu tadi persembahan film dari kami yang berjudul Interaksi Sosial yang termasuk ke dalam cabang psikologi sosial. Gimana filmnya? Bagus kan? Keren kan? Udah kapok kan di film kami? Pasti dong. Film kami terjamin kualitasnya, keseruan. Oke, di sini jika masih ada banyak kekurangan dalam penerapan video kami semuanya mohon maaf jika masih ada banyak kekurangan. Juga semua terima kasih untuk segala pihak yang sudah turut membantu dalam penerapan video atau film kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. With a sense of, well, in fact, well, I'll look at it this way. I mean, technically, our marriage is saved. Well, this calls for